kelas AKP 6B ingin menceritakan drama singkat tentang audit kas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Eli Apriani dengan NIM 2005151017. Di sini saya sebagai auditor. Saya juga Trisa Ditonga dengan NIM 2005151. Saya sebagai kepala keuangan. Di sini saya Bisna Gereja Brutaligan dengan NIM 200515114 sebagai kasir. Di sini saya sebagai Reni Bunto NIM 20051151023 sebagai direktur. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan videonya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu audit kas? Nah, audit kas itu adalah pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas. Gunanya adalah untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya transaksi kas tersebut, serta untuk menetapkan apakah transaksi kas tersebut telah dibukukan dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Pagi Bu, apa kabar Bu? Baik Bu, kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Syukur baik juga Bu. Terima kasih Bu. Begini Bu, kalau boleh tahu tempat kasir dan bagian keuangannya di mana ya Bu? Oh, kebetulan tempat bagian kasir dan keuangannya ada di depan Bu. Oh begitu, saya akan ke sana untuk melakukan pengecekan fisik kas agar memastikan jika nilai kas yang dicatat dengan jumlah fisik yang ada itu sama Bu. Oh baik Bu, mari saya antar Bu. Bu. Kalau boleh tahu metode yang digunakan dalam eksekusi perusahaan ini apa? Oh, metode di perusahaan ini dalam aplikasinya di mana ya Bu? Di bagian keuangan. Itu juga ya Bu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Dwi, silakan duduk Bu. Jadi di sini Ibu auditor kita Ibu Eli ingin melakukan pemeriksaan terhadap kas dan kas kecil. Jadi tolong diberikan dokumen-dokumennya ya. Baik Bu, saya cari bentar ya Bu. Oke. Ini Bu, dokumennya. Oke, terima kasih Dwi. Oke, ini dokumennya ya Bu. Terima kasih Dwi. Oke. Ini si Justina. Bapak itu ada yang saya bantu. Di sini kita kedatangan seorang auditor ingin mengaudit kas dan kas kecil kita dalam mendampingi ya. Baik Bu, mari ini saya bantu Bu. Terima kasih Bu. Buka dulu ya. Baik Bu. Oh iya Bu, boleh diperlihatkan buku kas pada tahun 2021 yang ada sama kamu? Bisa Bu, tunggu sebentar ya Bu. Baik, silakan. Bu, bisa Ibu cek buku catatan kas kami selama tahun 2020. Oke Bu, saya cek sebentar ya Bu. Iya Bu. Iya Bu, boleh saya lihat bukti fisiknya Bu? Bisa. Bisa ambilkan ya Bu. Baik Bu. Bu, bisa Ibu hitung berapa Saya cek ya Bu.
auditor melakukan pengecekan secara fisik dan mendapatkan dokumen bagian dari bagian pengeluaran dan bagian kasir, ternyata auditor mendapatkan pencatatan pengeluaran 31 pada tanggal 3 Januari 2022 yang dicantumkan ke dalam laporan keuangan 2021, sehingga direktur membawa auditor tersebut kepada bagian kasir untuk mencari tahu kebenaran kas yang dicatat oleh perusahaan tersebut. Selamat siang, Miss. Siang Bu. Begini Bu, sebelumnya saya ingin bertanya Bu mengenai jumlah pengeluaran kas pada 3/1 ini Bu. Ini buku catatan dan jurnalnya yang mana ya Bu? Mengingat pembayaran kan harus kita laksanakan pada tanggal 3 Januari 2022. Oh, ya Bu, saya cek dulu ya Bu judulnya. Oh iya Bu, ini aku boleh langsung ceknya? Oh boleh Bu. Oh iya Bu, ini telah saya catat di voucher untuk pembelian keperluan kantor senilai 4.500.000. Di sini bisa Ibu lihat sendiri. Oh iya, begitu. Tapi ini kan pada tanggal 3 Januari 2022, artinya harus dicatat pada tanggal 3 Januari 2022 dong. Bukan di tahun 2021 lagi. Oh iya Bu, kalau setuju salah saya Bu. Saya salah catat Bu, saya kurang teliti, maaf ya Bu. Gitu. Lalu untuk memo 1.1 yang untuk mencatat pembayaran listrik itu apakah ada catatannya? Soalnya kemarin saya juga tidak menemukan catatan itu. Oh iya, untuk catatan jurnal saya belum saya catat karena kebanyakan nama jadi saya lupa mencatat Bu. Dari kami harus diterima lagi ya Bu. Kamu tolong perbaiki lebih lanjut lagi mengenai catatannya. Itu aja sih yang membuat perbedaan antara pencatatan yang ibu lakukan, lainnya sudah bisa juga secara wajar kok dan sudah secara sesuai. Baik Bu, Saya buatkan jumlah koreksi atas kas dan kas kecil ya Bu, supaya nilai kas dan kas kecil dalam catatan sesuai dengan nilai yang sebenarnya Bu. Kalau menurut saya sih Bu, karena ini dengan nominal yang sungguh rendah dan cukup tidak material, jadi tidak perlu dicatat lagi Bu, karena perusahaan juga sudah melewati transaksi itu. Jika tidak dikoreksi Bu, laporan yang akan diberikan akan mengalami keputusan yang akan dibuat via eksternal. Karena jika saya hitung materialitas akan hal ini sudah lebih dari 20% Bu dari jumlah fisik yang tercatat Bu. Pada jumlah pengeluaran itu harus dicatat pada tahun 2022, sementara pada catatan yang saya lihat tadi itu dicatat pada tahun 2021. Jadi itu sangat mempengaruhi Bu. Jadi itu harus dibuat jumlah koreksinya untuk demi kenyamanan dan kebaikan perusahaan juga Bu. Sebaiknya koreksi dilakukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Bu. Saya paham kok maksudnya. Jadi kalau memang ini untuk kebaikan di perusahaan, saya setuju untuk dilakukan jurnal koreksinya Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya buatkan ya Bu. Oke Bu. Selamat pagi Bu. Oh iya Ibu Eli, silakan duduk. Ada apa Bu? Terima kasih Bu. Begini Bu, berdasarkan audit yang telah saya jalankan di perusahaan Ibu, seperti yang saya sampaikan juga kemarin Bu, dan Ibu juga telah menyetujuinya Bu, bahwa Ibu setuju dibuatkan jurnal koreksi untuk mencatat jumlah kas Ibu agar pencatatannya juga sama demi kebaikan perusahaan Bu. Jadi ini Bu hasilnya beserta bukti-buktinya Bu. Oke Bu, makasih ya Bu. Udah mengaudit kas perusahaan kami. Senang bekerja sama dengan Ibu. Baik Bu, sama-sama Bu. Kalau begitu saya duluan ya Bu. Oke Bu. Makasih ya Bu. Sama Ibu. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok kami bahwasanya auditor menyatakan wajar dengan pengecualian
yang terjadi dalam audit kas perusahaan tersebut dikarenakan adanya tingkat perbedaan yang materialitas dalam perusahaan tersebut, yaitu terjadinya pencatatan kas yang dimasukkan dari tahun 2022 ke tahun 2021 sebesar Rp500.000. Auditor membuat jurnal koreksi atas kesalahan tersebut. Yang pertama itu kas di debit dan kelengkapan di kredit sebesar Rp500.000 untuk menyesuaikan memo 1/1. Dan yang kedua yaitu beban listrik di debit dan kas di kredit sebesar Rp200.000